Selamat sore Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini Minggu 11 Juni 2023, firman Tuhan mau berbicara kepada kita tentang hukuman dan kasih. Dan tema hari ini adalah dihukum atau dikasihi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hukuman dan kasih adalah dua kata yang saling melengkapi. Seumpama kereta dan rel yang berada di bawahnya, saling melengkapi. Selalu bersama, tidak terpisahkan hingga ke tujuan. Demikian juga hubungan Allah dan manusia. Dalam hal ini, hubungan Allah dengan Israel. Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama sudah membaca dan mendengar dari Yesaya pasal 34 ayatnya yang pertama hingga ke-8, di mana Yesaya dipakai Tuhan untuk menyampaikan nubuatan penghukuman kepada Edom dan bangsa-bangsa atas penindasan mereka terhadap umat Israel. Jika kita membaca pasalnya yang ke-34 ini dari ayat pertama hingga ayatnya yang terakhir, yaitu ayat yang ke-17, maka ayat 1 sampai dengan yang ke-7 di sana berbicara tentang hukuman dahsyat yang melukiskan kemarahan, kemurkaan Allah terhadap bangsa-bangsa atas semua dosa dan pemberontakan mereka. Dan ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17 berbicara tentang kebinasaan yang didatangkan Allah kepada umat yang menentang Allah dan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita mengenal Israel sebagai umat pilihan Allah. Dari Mesir, Israel dipanggil keluar dari tanah perbudakan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Suatu perjalanan yang panjang Bapak Ibu, 40 tahun. Dengan maksud agar bangsa ini ditempa, dipersiapkan menjadi bangsa yang kuat, tangguh secara jasmani dan rohani. Untuk menghadapi bangsa-bangsa sekitarnya yang tidak mengenal Allah. Mereka juga diperlengkapi dengan segala peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dari Allah, agar Israel dapat hidup teratur sebagai suatu bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan Allahnya. Firman Tuhan yang disampaikan Musa dalam Ulangan 10 ayatnya yang ke-13 mengatakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Tetapi di dalam perjalanan sejarah bangsa ini, bangsa Israel yang tegar tengkuk sering jatuh Bapak Ibu, berpaling dari Tuhan
karena pemberontakan mereka. Allah yang setia dan mengasihi mereka, mereka tinggalkan. Mereka lebih mengandalkan diri sendiri, menyembah berhala, bahkan mengandalkan bangsa-bangsa yang dianggap kuat secara pandangan manusia. Padahal Musa sudah mengingatkan kepada mereka dalam Ulangan 28. Jika mereka tidak taat, maka mereka akan menerima hukuman dan kutuk. Dan konsekuensi dari pemberontakan ini, Tuhan marah, Tuhan menghukum mereka, Tuhan membuang mereka, dikuasai oleh bangsa-bangsa asing dan juga Edom, dan mereka hidup dalam penindasan. Bapak, Ibu, Saudara, berbicara tentang hukuman berarti kita berbicara tentang dosa dan pelanggaran. Berbicara tentang kasih berarti berbicara tentang pengampunan. Jika kita membaca kitab Yesaya secara keseluruhan, maka kita akan menemukan dua hal yang penting dan menarik di sana. Pertama, bagaimana Tuhan menghukum, Tuhan mengganjar, menghajar, mendisiplinkan bangsa Israel karena ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka dan pemberontakan mereka terhadap Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengampuni, memulihkan, memberkati, dan menjagai Israel seperti biji matanya sendiri. Dan Tuhan menghukum bangsa-bangsa yang menindas mereka, termasuk Edom yang bersuka cita atas penderitaan Israel. Bapak Ibu, bangsa Edom dan bangsa Israel memiliki hubungan persaudaraan. Mereka adalah keturunan Esau dan Yakub. Sedikit flashback mengenai Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, anak dari Ishak dan Ribka. Esau anak sulung dan Yakub adiknya. Sejak dari dalam kandungan mereka sudah saling mendorong. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa dari mereka akan lahir dua bangsa. Esau hidup di padang sebagai seorang yang pandai berburu. Sedangkan Yakub lebih senang tinggal di rumah. Suatu hari setelah pulang berburu, Esau sangat lapar dan dia mencium bau yang enak dari semangkuk sup kacang merah milik Yakub. Dan karena rasa lapar yang sangat, dia rela menukarkan hak kesulungannya dengan semangkuk sup kacang merah. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa Esau tidak menghargai hak kesulungannya. Kemudian pada suatu waktu di saat Ishak sudah menjadi sangat tua dengan mata yang rabun dan tidak dapat melihat, dia ingin memberikan berkat kesulungan kepada Esau dan meminta Esau memasak masakan kesukaannya dari hewan buruannya. Tetapi karena rasa cinta Ribka lebih kepada Yakub, maka Yakub disuruh berpura-pura menjadi Esau yang saat itu masih berada di padang. Sehingga berkat anak sulung itu diberikan Ishak kepada Yakub, bukan kepada Esau.
karena berkat anak sulung pun sudah diberikan kepada Yakub. Berarti Esau kehilangan segalanya, baik hak kesulungan maupun berkat anak sulung dari ayahnya Ishak. Menyadari hal ini membuat Esau sangat bersedih, menjerit dan marah. Kemarahan Esau membuat Yakub menjadi takut dan melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran. Nama lain Yakub adalah Israel. Esau pada akhirnya juga meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi ke tanah Seir, yaitu Edom. Keturunan mereka berdua inilah yang disebut bangsa Israel dan bangsa Edom. Bapak Ibu, rupanya perseteruan Esau dan Yakub, nenek moyang mereka, masih membekas dan terus terbawa sampai kepada keturunannya. Bangsa Edom karena kesombongan dan keangkuhannya tidak berbelas kasihan kepada saudaranya bangsa Israel di saat ditindas bangsa lain. Edom dari kejauhan hanya memandang dan bersuka cita atas penderitaan Israel. Hal ini mendatangkan hukuman Allah terhadap Edom. Bapak Ibu, ayat 8 dari pembacaan kita tadi mengatakan, sebab Tuhan mendatangkan hari pembalasan dan tahun pengganjaran karena perkara Sion. Bapak Ibu Saudara, Sion adalah Yerusalem, dan pada ayat ini Sion menunjuk kepada Israel. Pembalasan dan ganjaran Allah terhadap Edom digambarkan dalam Yesaya 34 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 15. Bahwa sungai berubah menjadi ter menghitam, tanahnya menjadi belerang, tandus. Negerinya terbakar dan hancur, menjadi puing reruntuhan. Kota-kota yang tadinya didiami menjadi kosong, tidak berpenghuni. Hanya didiami oleh binatang-binatang liar, jin, serta hantu. Bapak Ibu, kita dapat membayangkan betapa terpuruk dan hancurnya Edom karena penghukuman Allah ini. Hal ini adalah bagian dari janji Allah kepada Israel, bahwa siapa yang mengutuk engkau, maka terkutuklah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengenal Allah sebagai pribadi yang maha segalanya. Dialah pencipta langit bumi dan segala isinya. Dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa, maha kasih, maha pengampun, dan maha-maha yang lainnya. Allah juga sebagai Bapa yang baik, penuh kasih, penyayang, berbelas kasihan, panjang sabar, serta setia dan adil. Terpisahnya Israel dari Allah sehingga berada dalam kekuasaan bangsa-bangsa lain adalah konsekuensi dari ketidaksetiaan dan pemberontakan mereka. Dan ganjaran Allah kepada Edom karena beria-ria di atas penderitaan Israel. Hal ini adalah gambaran di mana Yesaya mau mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, tentang sifat Allah yang sesungguhnya.
Pertama, bahwa Allah marah karena adanya dosa. Pemberontakan Israel terhadap Allah adalah dosa. Dosa sebagai penghalang dalam hubungan manusia dengan Allah. Penghukuman Allah dalam amarah kepada umatnya adalah sikap penolakan terhadap perbuatan dosa mereka. Dan sesungguhnya justru dalam kemarahan itulah terletak kasih kepada umatnya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-6 menyatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak, Ibu, Saudara, kita pun sebagai orang tua akan marah kepada anak kita karena tidak patuh dan membangkang terhadap orang tua. Kalau dengan nasihat atau kata-kata masih diacuhkan, mungkin dengan pukulan lembut, dengan kasih, tidak dengan emosi, Bapak Ibu, agar supaya anak mengerti akan kesalahannya. Karena sebagai orang tua, tentu kita menginginkan yang terbaik bagi anak-anak kita. Tindakan Allah sebagai Bapa ingin merangkul umatnya. Dia tidak ingin terpisah dari anak-anak yang dikasihinya karena dosa. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah marah karena ketidakadilan. Allah marah karena ketidaktaatan, maaf Bapak Ibu. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan Israel mendatangkan penghukuman Allah. Di dalam Mazmur 7 ayatnya yang ke-12a mengatakan bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Sebagai hakim yang adil sudah tentu segala keputusannya pasti adil. Tidak seperti hakim dunia yang keputusannya dapat dibeli dengan harga mahal. Keputusan Allah mutlak, tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Penghukuman Allah adalah konsekuensi dari ketidaksetiaan dan ketidaktaatan mereka. Yang ketiga, Allah sebagai Allah yang esa tidak membiarkan umat pilihannya hidup mendua hati kepadanya. Cemburunya Allah jangan diartikan seperti perasaan cemburunya manusia, Bapak Ibu. Cemburu manusia penuh dengan iri hati dan dendam. Tetapi cemburunya Tuhan adalah ketidakrelaan Tuhan melihat umatnya beribadah kepada sesembahan yang lain selain kepada Dia. Firman Tuhan, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayatnya yang ketiga. Yang terakhir atau yang keempat, Allah marah karena mengasihi. Bapak Ibu, Allah itu adalah kasih. Kasih Allah terbungkus dalam kemarahannya sebagai bentuk tindakan kasih kepada umatnya. Dalam amarah dan penghukumannya, tidak sedikit pun berkurang kasih dan setianya. Karena keinginannya adalah agar umatnya selalu mau hidup dalam kehendaknya dan taat pada firman-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Yohanes 3 ayatnya yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan adalah Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Dan Dia tidak ingin kita terpisah dari kasih-Nya karena dosa. Dalam kemarahan, sesungguhnya Tuhan tengah berupaya memperingati kita supaya kita sadar dan bertobat. Penghukuman dan kasih bukanlah sifat Allah yang mendua, Bapak Ibu, tetapi itu adalah wujud tindakan kasih Allah untuk menyelamatkan umat-Nya dari kebinasaan. Nubuatan Yesaya adalah suara teriakan Tuhan untuk menyadarkan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, untuk hidup taat dan setia kepada firman Tuhan dan juga peduli dan tidak menutup mata terhadap penderitaan orang lain, karena Allah yang penuh kasih ingin agar anak-anaknya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, orang percaya, hidup untuk memancarkan kasih-Nya kepada sesama. Dan hal ini seharusnya menjadi sebuah perenungan bagi kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Penderitaan, kesulitan hidup, sakit penyakit, masalah keluarga, pergumulan berat yang kita alami perlu membawa kita kepada introspeksi diri dalam hubungan kita dengan Allah. Bapak, Ibu, pergumulan hidup adalah suatu proses hidup yang Allah izinkan kita jalani, agar kita dapat melihat dengan mata iman dan merasakan campur tangan Allah dan kehadiran Allah sebagai Bapa yang mengasihi, menjaga, menolong, dan memberkati hidup kita. Tuhan membawa kita melewati setiap proses dalam kehidupan kita, agar kita semakin mengenal Dia sebagai Bapa yang mengasihi kita, anak-anaknya. Bapak, Ibu, Saudara, terkadang pada waktu kita diberi lebih di dalam hidup, berkecukupan, berkelimpahan, kita menjadi lupa. Mungkin saja ada terbersit dalam pikiran kita bahwa semua yang kita terima itu datangnya dari Tuhan, tetapi kita kurang mensyukuri sebagai berkat yang Tuhan beri. Menganggap itu sudah sepantasnya kita terima dan merasa karena saya bekerja, saya pintar, maka kesuksesan saya raih. Menepuk dada sendiri, seakan-akan semuanya karena saya. Menjadi sombong, Bapak, Ibu. Lupa bahwa semuanya karena kasih Tuhan. Seharusnya kita sadar bahwa keberadaan kita di dunia ini diberkati untuk menjadi berkat bagi keluarga dan juga bagi sesama. Bapak, Ibu, kekasih Tuhan Yesus, kehadiran Allah di dunia sebagai manusia dalam diri Yesus Kristus adalah wujud cinta kasih-Nya kepada umat-Nya. Dia rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia, menderita, bahkan mati di kayu salib, agar kita, umat yang percaya kepadanya, tidak binasa oleh dosa, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kasih-Nya. Kita boleh ada seperti adanya kita saat ini,
bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena kasih Allah. Kecongkakan dan kesombongan tidak dikenan Tuhan, karena yang Tuhan kehendaki adalah saling mengasihi. Sikap saling mengasihi itu harus dimulai dari diri kita sendiri, Bapak Ibu, yaitu mengasihi sesama dengan tulus hati tanpa pamrih. Janganlah kita bersikap seperti Edom terhadap Israel. Perintah Tuhan Yesus dalam Yohanes 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dan kita sebagai umat perjanjian baru yang telah menerima pengampunan dalam kasih Tuhan Yesus dan telah diselamatkan, juga sebagai gereja yang diutus ke dalam dunia. Kita harus hadir untuk memancarkan kasih Kristus bagi dunia dengan peduli dan mengasihi sesama. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB, hadir berkarya di tengah-tengah dunia melalui pelayanan dan kesaksiannya. Dan di bulan Pelkes ini, kita sebagai pribadi dan warga gereja terpanggil untuk saling peduli satu dengan yang lainnya. Salah satu contoh tindakan nyata adalah program Germasa Jatipon Peduli. Jatipon Peduli kembali akan mengadakan penjualan peralatan sekolah bagi anak-anak warga jemaat dan masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan harga murah. Nah, ini suatu kesempatan yang baik Bapak Ibu, di mana dalam program ini kita semua sebagai jemaat diajak untuk berpartisipasi mendukung program ini dengan cara memberikan bantuan berupa alat-alat tulis atau berupa uang tunai. Sebagai bentuk tindakan kasih yang nyata dalam hidup berjemaat dan masyarakat. Dan kita diajak untuk terlibat, ikut serta dengan ketulusan dan kerelaan hati untuk berbagi. Sebagai umat Tuhan Yesus Kristus, kita harus mewujudkan perintah Sang Sumber Kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri, dengan mengasihi sesama. Karena Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang ajaib dan luar biasa. Jika kita melakukannya, berarti kita telah membuat hati Tuhan Yesus senang dan tersenyum kepada kita. Dan damai sejahteranya akan diberikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan Yesus, kiranya melayani dan bersaksi tidak berhenti di bulan Pelkes ini, tetapi terus dilakukan menjadi nafas hidup orang percaya kepada sumber kasih Yesus Kristus. Selamat memancarkan kasih Kristus dalam hidup kita bagi keluarga dan sesama dimanapun kita berada. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk memberkati kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dengan kasih-Nya yang berlimpah. Soli Deo Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Amin.